Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, kalian masih belajar dari rumah ya. Semoga kita dapat belajar di sekolah kembali. Kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, kenampakan alam. Kenampakan alam atau bentang alam merupakan bentuk permukaan dari bumi. Kenampakan alam terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Yang pertama adalah daratan. Daratan yaitu bagian permukaan bumi yang tidak tergenang air dan berbentuk padat. Daratan terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, dan delta. Yang kedua adalah perairan. Perairan yaitu bagian permukaan bumi yang tergenang air. Perairan terdiri dari sungai, danau, laut, selat, teluk, rawa, dan lain-lain. Teman-teman, kalian tahu kan daerah pantai? Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan juga terjal loh. Ciri-ciri pantai diantaranya terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas yang berguna untuk beradaptasi. Tahukah kalian tumbuhan apa itu? Nah, itu adalah tumbuhan bakau. Di pantai juga terdapat hamparan pasir yang luas. Kalian suka bermain pasir kan kalau di pantai? Dan ketika di pantai, kalian juga akan menemukan kura-kura ataupun kepiting karena hewan laut tersebut itu berkembang biaknya di daerah pantai. Pemanfaatan pantai. Yang pertama, untuk tempat wisata. Untuk tempat tumbuhnya tanaman kelapa dan hutan bakau, budidaya ikan, dan penangkaran penyu. Pasang surut air laut untuk pertambangan dan pembuatan garam. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya, suhunya rendah, dingin dan sejuk, kelembaban udara sangat rendah, berkabut, dan memiliki curah hujan yang tinggi. Teman-teman, tahukah kalian dataran tinggi dimanfaatkan untuk apa saja? Indah sekali bukan? Nah, karena tanahnya yang subur, maka cocok untuk perkebunan. Dataran tinggi juga digunakan sebagai tempat pariwisata. Karena tempatnya yang sejuk dan dingin, maka dataran tinggi juga digunakan untuk tempat peristirahatan dengan banyaknya villa-villa di sana ya. Dataran tinggi juga sebagai tempat berkemah dan juga sebagai tempat pendakian gunung. Contoh kenampakan alam selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai.
Ciri-cirinya: tanahnya subur, suhu tidak terlalu dingin, dan hamparan luas tanah. Pemanfaatan dataran rendah diantaranya adalah digunakan untuk pemukiman warga, pertanian palawija, dan industri. Karena tanah yang subur, maka baik juga untuk perkebunan tebu, kelapa sawit, coklat, rotan, dan jati. Selain itu, dataran rendah juga digunakan untuk perikanan. Teman-teman masih ingat kan sumber daya alam? Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya adalah tumbuhan. Di sini tumbuhannya contohnya adalah padi, tebu, palawija, kelapa sawit, dan hutan juga terdiri dari tumbuhan ya teman-teman. Selain tumbuhan ada air untuk irigasi. Hewan contohnya adalah ayam untuk peternakan, ikan lele untuk perikanan, dan lain-lain. Tanah yang subur untuk perkebunan tanaman tembakau dan juga tanaman teh. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Dari sumber daya alam inilah membutuhkan orang-orang yang profesional di bidangnya untuk mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Nah, contohnya pekerjaan atau mata pencaharian yang ada di sini adalah yang pertama petani, yang kedua pedagang, yang ketiga pekerja pabrik, yang keempat karyawan kantor, yang kelima supir atau driver, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Nah, contohnya adalah tanaman padi dan juga teh. Padi umumnya tumbuh di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup. Padi akan tumbuh baik pada ketinggian 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya 23 derajat Celcius. Dan padi tumbuh pada tanah yang berlumpur yang subur dengan pengairan yang cukup. Sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Teh akan tumbuh baik di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Suhunya 30 derajat Celcius. Tanahnya yang subur dan banyak mengandung bahan organik membuat tanaman teh ini tumbuh dengan baik. Tanaman pertanian seperti padi dan tanaman perkebunan seperti teh ini harus selalu kita rawat ya, karena untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Kita harus banyak bersyukur ya teman-teman, karena kita tidak harus menanamnya sendiri. Ada petani yang merawatnya, sehingga bisa membantu keseimbangan alam kita ini. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Nah, teman-teman, lihat burung apakah ini? Iya, betul. Salah satu contohnya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan hewan langka, yaitu hewan yang jumlahnya semakin sedikit dan harus dijaga kelestariannya.
keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Nah, kini burung cendrawasih menjadi salah satu jenis satwa yang dilindungi. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga memiliki tempat hidup atau habitat sendiri. Contohnya adalah ayam hidup di darat, bebek hidup di darat dan bisa berenang di air karena memiliki kaki yang berselaput. Kucing hidup di darat, ikan hidup di air, kura-kura hidup di darat dan di air, cicak mempunyai perekat pada kakinya sehingga bisa menempel di dinding. Kelelawar hidup di tempat gelap dan dapat terbang di malam hari karena memiliki suara dengan frekuensi yang tinggi yang membantunya mengetahui benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan dari suara tersebut. Bunglon dapat berubah warna sesuai dengan warna benda di sekitarnya. Untuk menjaga keseimbangan alam, maka kita perlu mencintai lingkungan kita ya. Contoh kegiatan cinta lingkungan diantaranya adalah tidak menebang hutan secara liar, tidak membakar hutan untuk membuka lahan, reboisasi atau penanaman hutan kembali, tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan, membuat biopori, membuat terasering atau sengketan untuk mencegah pengikisan tanah dan tanah longsor, menangkap ikan tidak menggunakan bahan berbahaya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tugas kalian ya teman-teman. Yang pertama adalah isilah tabel karakteristik alam pada halaman 6 buku paket tema 3. Ini ya teman-teman. Nah, yang kedua, jawab pertanyaan dan isi diagram cara mencintai lingkungan pada halaman 122. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya. Insya Allah kalian pasti bisa. Tetap semangat ya teman-teman. Jika kalian ingin bepergian, jangan lupa gunakanlah masker. Dan setelah selesai kalian beraktivitas atau bermain, juga kalian harus mencuci tangan sampai bersih dengan sabun. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.